Dan Bu Siti terdiam, dan mereka berdua akhirnya tidur bersama. Di episode kali ini, Ibu Siti, perawan tua, bisu sebatang kara, hamil. Di malam yang tidak seperti malam pada biasanya, Bu Siti mulai merasakan ada dorongan batin untuk memenuhi kepuasan lahir pada hidupnya. Menit demi menit, jantung Ibu Siti pun mulai berdebar kencang. Ketika tidur berdekatan dengan sosok laki-laki tampan, walaupun itu siluman ular. Di atas ranjang, kaki Bu Siti pun tak bisa diam, terus-menerus memainkan selimut. Laki-laki siluman ular itu pun mulai berbicara. "Apakah kamu menginginkannya?" Ibu Siti pun terdiam sambil memandang laki-laki siluman dan sambil mengembuskan nafas panjang. Dalam hati, Bu Siti berkata, "Betapa tampannya laki-laki ini. Bolehkah aku memeluknya?" Sambil terdiam, dan Bu Siti memandanginya. Lalu, laki-laki tampan siluman ular itu pun berkata, "Kalau kamu mau, lakukanlah apa yang kamu inginkan." Tapi Bu Siti heran, kenapa dia bisa tahu apa yang ada dalam hatiku? Sambil tak henti memandangi laki-laki tampan siluman ular itu. Laki-laki siluman ular itu pun mulai mendekat dan memegang tubuh Ibu Siti, dan Bu Siti terdiam, dan mereka berdua akhirnya tidur bersama. Keesokan harinya, Ibu Siti terbangun dan melihat di sisinya sudah tidak ada apa-apa. Merasa heran dan aneh, Ibu Siti mulai mencari ke sana kemari dan di setiap penjuru rumahnya. Dan ternyata laki-laki tampan itu tidak ada. Sambil bertanya pada diri sendiri, siapakah dia sebenarnya? Sambil memegangi bagian vital dari tubuhnya yang terasa aneh, sambil tersenyum bahagia, Ibu Siti pun mulai tersenyum dengan sendirinya, seperti orang yang sedang jatuh cinta. 1 bulan kemudian, Ibu Siti mulai mual-mual dan mengira dirinya sakit. Bu Siti merasa dirinya sakit, dan hari itu dia tidak melakukan aktivitas seperti pada biasanya. Dan di malam harinya, yang juga bertepatan di malam bulan purnama,
Suasana rumah berubah dan suara desisan ular mulai terdengar lagi. Namun anehnya, Bu Siti tidaklah takut. Dia malah mengharapkan laki-laki tampan siluman ular itu datang menemaninya. Hembusan angin mulai datang. Tiba-tiba pintu belakang rumah mulai terbuka sendiri dan masuklah ular ke dalam rumah. Ibu Siti terlihat bahagia menyambut kedatangan ular itu. Ular itu pun seketika berubah menjadi laki-laki tampan seperti di bulan purnama sebelumnya. Dan mereka pun melakukan hal sama seperti sebelumnya. Bulan berganti bulan, dan lama-lama perut Ibu Siti pun mulai membuncit. Beberapa warga ketika melintas rumah Ibu Siti melihat hal aneh itu, dan akhirnya warga pun mulai ramai membicarakan gosip tentang Ibu Siti. Dan warga mulai mencari siapakah laki-laki yang menghamili Ibu Siti. Di saat malam bulan purnama, ada beberapa warga yang melihat Ibu Siti bermanja dengan ular. Warga pun heran dan kaget. Kembali lagi, warga dibikin heboh dengan cerita Ibu Siti yang hamil dengan siluman ular. Dan warga mulai berbondong-bondong menggerebek rumah Ibu Siti. Namun, mereka tak menemukan bukti nyata dalam penggerebekan itu. Dan secara paksa, warga mulai mengusir Ibu Siti pergi dari perkampungan. Nasib memang nasib. Sudah sebatang kara, bisu, dikucilkan, sekarang malah diusir. Namun, tepat di malam bulan purnama, di tengah hutan, Bu Siti mulai merasakan perutnya bergerak-gerak dan terasa mau melahirkan. Tak ada seorang pun di saat itu. Tapi anehnya, datang orang tidak dikenal yang membantu Bu Siti untuk melahirkan. Yang jadi pertanyaan, apakah anak yang dilahirkan berwujud ular atau manusia? Nantikan kisah selanjutnya. Bu Siti, perawan tua sebatang kara, hidup bersama siluman ular di episode selanjutnya.